Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Putri Ramadhani dari kelas 2A D4 Akuntansi. Saya akan menyampaikan hasil proyek saya yang berjudul Analisis Sistem Pendapatan di Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Rumah Sakit Amal Mukhtar Bukit Tinggi. Apa latar belakang memilih Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Rumah Sakit Amal Mukhtar Bukit Tinggi ini? Menurut CNBC-Indonesia.com, dilansir dari World Population Review tahun 2021, Indonesia adalah negara yang jumlah penduduk Muslim terbanyak di Indonesia. Tak heran perekonomian syariah di Indonesia juga berkembang. Salah satunya itu adanya koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembayaran, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil syariah. Koperasi syariah menggunakan prinsip-prinsip Islam seperti adanya larangan riba. Salah satu koperasi syariah yang dipilih dalam penelitian ini adalah Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Rumah Sakit Amal Mukhtar Bukit Tinggi. Kemudian rumusan masalah. Masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana sistem pendapatan di Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Rumah Sakit Amal Mukhtar Bukit Tinggi. Sedangkan tujuannya itu untuk mengetahui sistem pendapatan di Syah Rumah Sakit Amal Mukhtar Bukit Tinggi. Gambaran umum perusahaan. Koperasi Konsumen Syariah Pegawai Rumah Sakit Amal Mukhtar Bukit Tinggi didirikan pada tanggal 9 Desember 1977 yang awalnya diberi nama Koperasi Pegawai Negeri Rumah Sakit Umum Bukit Tinggi. Kemudian tanggal 31 Mei 2004 berganti nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Rumah Sakit Amal Mukhtar Bukit Tinggi. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2021, koperasi ini berubah menjadi sistem syariah dan diganti namanya menjadi Koperasi Konsumen Syariah Kopsyah Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Amal Mukhtar Bukit Tinggi. Koperasi ini memiliki dua unit, yaitu unit simpan pinjam dan unit toko. Unit toko terdiri atas pertokoan, fotokopi, parkir, kantin atau pujasera, dan barang dan jasa. Kantor pusat koperasi ini di Jalan Dr. Arif Fahmi nomor 1 Bukit Tinggi dan memiliki dua cabang di RSUD Amal Mukhtar Video Cendamato dan minimarket Okitama di Jalan Veteran nomor 144 Pohon Tembok Bukit Tinggi. Namun pada tahun 2024 ini, koperasi ini berencana memindahkan kantor pusatnya di minimarket Okitama. Kemudian analisa sistem informasi. Di sini saya akan membahas sistem pendapatan yang ada di Kopsyah Rumah Sakit Amal Mukhtar Bukit Tinggi. Koperasi ini memperoleh pendapatan dari penjualan retail, yaitu penjualan kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan minuman, produk kesehatan dan kecantikan, dan lain-lain. Yang pertama yaitu proses pencatatan penjualan. Penjualan dimulai dengan pembeli atau anggota koperasi membeli barang langsung ke toko. Setelah pembeli atau anggota koperasi melakukan pembelian barang, maka kasir akan mencatat data penjualan ke dalam sistem, yaitu integrated system. Kemudian informasi tersebut akan diterima oleh kepala unit toko. Setelah melakukan pencatatan, kasir akan membalikan struk belanja sebagai tanda bukti kepada pembeli atau anggota. Kemudian kepala unit toko akan mengirimkan daftar penjualan kepada angkutan. Kemudian angkutan mencatat transaksi tersebut ke jurnal khusus penjualan. Kemudian penagihan piutang. Penagihan piutang dilakukan oleh akuntan. Penagihan piutang kepada anggota koperasi yang merupakan karyawan koperasi dilakukan dengan memotong gaji karyawan. Hal ini dilakukan oleh kepala unit simpan pinjam. Kemudian kepala unit simpan pinjam akan memberikan bukti potongan gaji karyawan kepada akuntan. Selanjutnya, penagihan piutang anggota koperasi yang bukan karyawan koperasi akan ditagih melalui bendahara di mana dia bekerja dengan memberikan surat perjanjian awal atau MOU pada awalnya dan daftar tagihan piutang setelahnya.
Bendahara tersebut akan menyetorkan utang anggotanya melalui bank. Sedangkan anggota koperasi yang merupakan pensiunan atau yang tidak bekerja dapat menyetorkan utangnya melalui bank atau langsung membayar utangnya kepada koperasi. Kemudian setelah transaksi selesai, maka akuntan akan membuat laporan keuangan dan akan memberikan laporan keuangan tersebut kepada manajer. Rekomendasi perbaikan sistem. Sebenarnya sistem pendapatan di koperasi ini menurut saya sudah terstruktur dan terorganisir, mulai dari pencatatan penjualannya, penagihan piutang hingga ke pelaporan kepada manajer. Namun ada sedikit rekomendasi, yaitu dalam membuat berbagai laporan keuangan masih menggunakan Microsoft Excel. Alangkah baiknya memakai aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaan akuntan untuk menyelesaikan berbagai transaksi. Terdapat kelebihannya, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, artinya dapat membantu koperasi dalam mengelola data anggota dan transaksi keuangan lebih efisien. Kedua, mempermudah akses bagi anggota. Aplikasi memungkinkan anggota untuk mengakses informasi lebih cepat, kapan saja dan di mana saja. Kemudian kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendapatan koperasi didapatkan dari penjualan barang kebutuhan sehari-hari. Sistem ini dimulai dengan penjualan oleh kasir, kemudian daftar penjualan diterima oleh kepala toko, dan daftar tersebut diberikan kepada akuntan. Akuntan akan mendata piutang anggota dan melakukan penagihan piutang. Setelah melakukan semua transaksi, akuntan akan membuat laporan keuangan yang kemudian diserahkan kepada manajer. Sistem ini sudah terstruktur dan terorganisir, namun ada rekomendasi, yaitu penggunaan aplikasi untuk mencatat segala transaksi dan pembuatan laporan keuangan agar mempermudah pekerjaan akuntan. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.